Halo semuanya, selamat datang di Podspektif. Ini adalah tempat gue ngobrol tentang berbagai hal yang terjadi dari sudut pandang gue dan dari sudut pandang kenaifan perspektif gue. Semoga kalian enjoy dengerinnya. Let's get started. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Hans Andrian di episode Podspektif by Artistim Media kali ini. Dan di episode kali ini gue pengen ngebahas soal something yang menurut gue cukup menarik, something yang menurut gue cukup spesial juga karena ini adalah yang sedang gue lakuin bersama tim gue di Artistim Media gitu. Dan menurut gue hal ini merupakan satu hal yang lumayan esensial yang harus kita bahas, yang kita harus sadari potensinya, yang harus kita sadari long term impact-nya, bisa dibilang gitu. Hari ini gue pengen coba ngebahas soal yang namanya industri kreatif. Gue pengen ngebahas soal industri kreatif itu sekarang trajektorinya kayak gimana. Gue pengen ngebahas soal potensinya di masa depan tuh gimana. Dan akhirnya kenapa artis media itu bisa nyemplung di industri kreatif gitu. Karena tentunya tanpa adanya potensi yang bagus, tanpa adanya sebuah analisa trajektori yang bagus, kita kan gak akan langsung nyemplungin kaki kita aja ke industri kreatif gitu. Tapi kayak kenapa exactly kita kemudian bisa nyemplung dan memutuskan untuk nyemplung ke industri kreatif itu gitu. Pertama-tama mungkin kita bisa bahas soal industri kreatif itu sendiri gitu ya. Kayak kenapa industri kreatif itu bakal jadi sebuah industri yang very enticing even in the long term gitu dengan segala kemajuan teknologinya dan lain sebagainya. Menurut gua industri kreatif itu adalah sebuah industri yang gak bisa digantikan oleh teknologi apapun yang bukan manusia. Karena akar dari industri kreatif itu adalah manusia. Yang artinya ketika adanya kemajuan teknologi dengan adanya robot, adanya artificial intelligence, adanya revolusi industri 4.0 gitu misalnya, it won't actually impact the whole creative industry sampai bisa menggantikan manusianya gitu. Manusianya akan berubah, karyanya akan berubah, tentu saja gitu. Kita bisa bandingkan karya lagu-lagu di tahun 70-an, 80-an dan lagu-lagu di 2010, 2010 dan 2020-an itu adalah karya-karya yang berbeda, yang dengan mempunyai standar yang berbeda, dan itu kita tidak bisa pungkiri lah. Itu memang karya tersebut akan tetap ada dan berbeda gitu. Tapi one thing yang menurut gue penting untuk dibahas, one thing yang menurut gue sangat-sangat perlu dipahami kalau kita mau terjun ke industri kreatif adalah kenyataan bahwa industri kreatif walaupun kitanya akan berubah tidak akan digantikan oleh teknologi gitu. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena menurut gue industri kreatif itu adalah industri yang sangat humane, industri yang sangat bergantung kepada human touch. Yang artinya apa? Kalau misalnya human touch-nya itu hilang, kemudian digantikan dengan artificial intelligence atau misal digantikan dengan robot dan lain sebagainya, there's a loss of sense in terms of human touch itu gitu. Dan menurut gue tanpa adanya human touch, tanpa adanya feeling yang dikeluarkan oleh seorang manusia di dalam hasil karyanya, apapun karyanya itu ya, antara lagu, entah itu podcast, entah itu puisi atau apapun karyanya itu, apapun yang diberikan, walau jika kita tidak membuatnya dengan hati atau misalnya manusia tidak membuatnya dengan hati, itu akan ketahuan dan most likely itu akan menjadi bland, akan menjadi kosong gitu. Dan akhirnya ketika sebuah karya di dalam creative industry itu menjadi kosong, menjadi tidak ada feelingnya, tidak ada human touch-nya, kemudian disitulah kemudian karya-karya akan menjadi membosankan gitu. Jadi this is my point gitu. Kenapa exactly creative industry itu nggak akan bisa digantikan oleh artificial intelligence ataupun kecanggihan teknologi lainnya. Karena
at the end of the day there's an urgent need of human touch there gitu. Itu sama aja kayak menurut gue potensi menjadi guru atau menjadi psikiatris itu nggak akan bisa digantikan menurut gue, karena there's always this kind of human touch yang akan lacking ketika artificial intelligence mengambil role-nya gitu. Jadi that's actually my point, kenapa menurut gue creative industry itu nggak akan bisa digantikan oleh yang bukan manusia. Berarti di sini bisa dibilang artificial intelligence, teknologi pintar tidak bisa digantikan oleh teknologi pintar bahkan in long term gitu. Karena menurut gue creative industry itu mempunyai sebuah tendensi bahwa sebuah karya akan hanya menarik ketika ada this kind of human touch gitu, ada human interaction-nya, ada human touch-nya gitu. Jadi that's actually the first thing kenapa akhirnya menurut gua creative industry itu adalah industri yang sangat potensial dan harus disadari oleh banyak orang juga gitu. That's the first thing. Tapi kita kan udah ngomongin soal creative industry-nya. Mungkin kita harus coba ngomongin soal creative industry di Indonesia at least. Karena we want to make it more specific, kita mau coba bikin pembicaraan ini makin relevan ketika kita membuat ini menjadi spesifik gitu. Let's try Indonesia gitu. Mari kita lihat creative industry di Indonesia itu most likely trajectory-nya bakal kayak gimana gitu. Gue bakal mulai poin gue di Indonesia dengan mengatakan dalil gue bahwa industri kreatif di Indonesia adalah industri yang berkembang, it's a growing industry, dan ini adalah industri dengan potensi yang luar biasa. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ada beberapa poin. Yang pertama, menurut gue adalah saat ini Indonesia di era teknologi gini, semua orang bisa berkarya. There's no barrier of entry buat berkarya gitu. Nggak ada, kalau lu mau berkarya, lu harus punya gini gitu. Lu harus punya follower segini, lu harus punya fan base segini, itu udah nggak ada lagi. Sekarang semua orang yang baik lu punya teman, lu gak punya teman, lu tinggal di Jakarta, lu tinggal di Balikpapan, lu tinggal di Papua, lu tinggal di Sabang, lu tinggal di Merauke, semua orang sekarang boleh dan bisa mempunyai akses untuk berkarya. Dan menurut gue ini adalah hal kemajuan yang sangat penting bagi ekosistem kreatif industri itu. Kenapa? Karena the fact bahwa semua orang punya akses, artinya market reachability-nya kemudian akan semakin gede gitu. Market reachability itu berarti bahwa market ini bisa dibilang bisa nge-reach atau bisa sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. In which is very important in a growing industry, in a potential industry gitu. There's a reason kenapa kalau gue analogiin sepak bola itu jauh lebih terkenal di Indonesia dibandingkan dengan olahraga-olahraga seperti misalnya basket atau misalnya tenis, badminton. Badminton mungkin kedua yang paling populer, tapi ternyata yang paling populer kan tetap sepak bola gitu. Kenapa kemudian sepak bola itu populer di Indonesia? Karena reachability-nya gede dan it's very simple. Basically, lo bisa main bola dengan nyeker, ada botol kosong, udah habis itu lu tendang-tendang, lu udah main bola di situ. Lu udah main sepak bola. Tinggal gawangnya tinggal pakai sendal. Like sangat mudah untuk nge-set up bermain bola dibandingkan dengan misalnya kalau misalnya kita mau main basket tuh harus ada ringnya, harus ada lapangan datarnya, harus ada bola basketnya gitu. Jauh lebih sulit lah gitu dibandingkan dengan sepak bola. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin soal misalnya hoki atau ice hockey atau misalnya baseball tuh lebih ribet lagi gitu setupnya. Tapi akhirnya kenapa sepak bola menjadi olahraga yang paling populer di dunia? Karena sepak bola mempunyai market reachability yang luar biasa. Semua orang bisa main bola, semua orang bisa suka sepak bola, dan di situ kemudian industrinya menjadi very rapidly growing. Nah, that's exactly apa yang menurut gue dengan industri kreatif juga, bahwa ternyata
industri kreatif di Indonesia itu punya sebuah tendensi bisa nge-reach semua orang bisa berkarya, apapun itu. Kita bisa lihat musisi jalanan, itu mereka mulai berkarya dan mereka bisa jadi viral di internet gitu. Atau misalnya kita bisa lihat semua orang lah bisa berkarya dari rumah, bisa berkarya dari dimanapun, kapanpun yang mereka mau gitu. Apalagi di era media sosial sekarang, ada Instagram, Facebook, TikTok, ada Twitter, banyak sekali sosial media yang kemudian memudahkan anak-anak muda ini untuk berkarya. Dan menurut gue ini penting banget karena ketika anak-anak muda ini diberikan akses, diberikan sebuah market, sebuah kesempatan, opportunity untuk berkarya, siapapun mereka, disitulah kemudian the industry itself, the industry ecosystem itu bakal growing gitu. Jadi that's another important thing yang menurut gue harus kita point out, bahwa ternyata bisa dibilang industri kreatif ini semakin mempunyai accessibility yang luar biasa bagi semua orang, yang akhirnya akhirnya memastikan bahwa semua orang bisa berkarya dan market reachability-nya menjadi gede gitu. Seperti yang tadi gue ngomongin soal sepak bola dan olahraga perbandingan lainnya. Another thing yang gue pengen ngomongin adalah bahwa sekarang ini semua orang udah bergerak ke arah fleksibilitas gitu. Kayak kalau dulu kan semua orang prefer the boring, bisa dibilang boring safe bet, bisa dibilang kayak gitu. Semua orang itu maunya main aman, semua orang itu ya udahlah, gue yang gini-gini aja hidup gue, nggak usah yang macem-macem. Tapi menurut gue sekarang manusia, terutama anak-anak muda itu udah mulai bergerak ke arah yang namanya fleksibilitas. Fleksibilitas apa maksudnya? Adalah sebuah fleksibilitas bahwa semua orang itu udah mau ngelakuin apa yang mereka mau dan mereka pengen hidup dari situ. Dan it's actually what creative industry is. Lo ngelakuin apapun yang lo mau, lo berkarya sesuai dengan taste lo, dan kemudian lo mendapatkan audience yang mendapatkan lo dikenal dan mempunyai audience yang cukup untuk menghidupi lo. That's exactly creative industry gitu. Dan menurut gua this kind of industry kemudian menjadi semakin berkembang karena semakin banyak orang yang mau arah fleksibilitas ini. And when I say orang, anak muda, ini bisa dibilang bisa semudah mungkin. Age barrier karena ada social media dan lain sebagainya bisa menjadi semakin kecil gitu. Kayak you can start at any age. You can start at 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, atau mungkin 30, 40, 50. Kayak kan lu bisa start di umur berapapun. There's no age barrier again. There's no more age barrier at this point gitu. Dan fleksibilitas yang seperti ini kemudian bakal memajukan industri kreatif karena ekosistemnya akan semakin besar. Dan ini berhubungan dengan yang tadi gue ngomongin sebelumnya, bahwa ketika ekosistem dari kreatif industri ini udah gede, mempunyai market reachability yang bagus, berarti most likely ekosistemnya, potensial dari marketnya ini akan semakin besar gitu. Ekosistem potensial dan lain sebagainya akan menjadi lebih besar gitu. Dan bukti nyata menurut gua, ini masuk ke poin gue selanjutnya, bahwa bukti nyata dari majunya creative industry adalah bahwa creative industry sudah begitu dinikmati sampai pada akhirnya marketing dari establishment itu harus emang melalui creative industry. Menurut gue creative industry adalah tempat lo bisa berkomunikasi dengan target tujuan yang lu pengen komunikasi. Misal, lu jualan suatu produk A gitu misalnya. Kalau lu mau ngejual produk A dengan audiens B, berarti lu harus punya cara untuk komunikasi dengan baik dengan audiens tersebut. Kebanyakan orang kemudian bakal melakukannya dengan cara iklan yang menarik, jargon-jargon yang eye catching, campaign dan lain sebagainya. Dan itu kan adalah bagian dari marketing yang menghubungkan creative industry dengan establishment, dengan industri-industri yang lebih established gitu, yang lebih tradisional. Yang artinya apa? Sekarang creative industry itu nggak lagi detach atau nggak lagi terpisah dengan establishment. Sekarang creative industry ini
punya fleksibilitas untuk bekerja dengan siapapun, dengan dimanapun dan kapanpun, dengan perusahaan manapun, karena semua orang kemudian membutuhkan yang namanya the creative touch for their marketing campaign gitu. Dan menurut gue ini yang kemudian juga membesarkan potensial dari kreatif industri itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kreatif industri ini bisa dibilang mempunyai banyak sekali potential consumer, potential orang-orang yang mau di-service atau di-serve dari sisi creativity, berarti most likely potensi market dari kreatif industri ini bakal semakin besar gitu. Dan makanya dengan alasan-alasan yang tadi gue bilang, bahwa semuanya udah makin fleksibel, age barrier udah hilang, barrier of entry semua udah hilang, dan sekarang kreatif industri udah integrated dengan semua industri-industri lainnya, gue percaya bahwa sebenarnya kreatif industri itu sudah semakin potensial gitu, dan semakin banyak orang yang akan bisa hidup dari karya mereka di masa mendatang gitu. Dan menurut gue itu adalah hal yang menggembirakan karena Indonesia itu akan dapat dibanggakan dengan karyanya, dan gue percaya itu bahwa karya itu adalah representasi dari suatu negara, dan karya itu yang akan membawa Indonesia ke dunia internasional gitu. Dan menurut gue itu adalah hal yang sangat membahagiakan ketika kita lihat bahwa kreatif industri udah semakin berkembang. Dan di situ makanya artistic media come in, kita mau memastikan bahwa ekosistem yang kita cita-citakan ini bisa semakin smooth, bisa kita semakin integrated, semakin yang namanya bisa semakin baiklah dalam halnya distribusi karya, bisa semakin baik dalam halnya menaikkan karya-karya dari banyak orang gitu. Ya, jadi menurut gua kreatif industri adalah suatu industri yang sangat potensial, growing industry, sunrise kalau orang bisnis bilang it's a sunrise, di mana masih kita bahkan belum sampai ke puncaknya gitu, masih banyak sekali perkembangan yang bisa kita raih gitu. Dan gue percaya bahwa kreatif industri bisa jauh lebih gede lagi dan bisa semakin mensejahterakan hidup banyak orang, terutama di Indonesia gitu. Jadi sekian dulu ocehan dari gua, dari perspektif gua. Semoga kalian enjoy dengerinnya. See you in the next episode.